Pendahuluan. Asam amino dapat diperoleh dari protein yang dimakan atau hasil degradasi protein di dalam tubuh. Sekitar 75% asam amino digunakan untuk sintesis protein. Degradasi ini merupakan proses kontinu dikarenakan protein di dalam tubuh secara terus-menerus diganti atau nama lainnya adalah protein turnover. Pengertian asam amino. Asam amino adalah monomer yang membentuk protein. Setiap asam amino memiliki struktur dasar yang sama, yang terdiri dari atom karbon pusat, juga dikenal sebagai karbon alfa atau A. Terikat pada gugus amino NH2, gugus karboksil COOH, dan ke atom hidrogen. Setiap asam amino juga memiliki atom atau kelompok atom lain yang terikat pada atom pusat yang dikenal sebagai kelompok R. Di sini saya akan menjelaskan tentang degradasi. Degradasi merupakan pembongkaran molekul-molekul yang lebih besar menjadi molekul yang lebih kecil. Contohnya adalah degradasi protein. Degradasi protein adalah perombakan struktur protein yang kompleks menjadi monomer pembentuknya, yaitu asam amino. Degradasi protein terjadi di lisosom, terutama protein ekstraseluler dan protein yang terdapat di permukaan sel, dan dapat juga terjadi di sitosol. Retikulum endoplasma juga terlibat dalam proses degradasi protein. Degradasi protein dari makanan terjadi di dalam saluran pencernaan seperti lambung dan usus halus. Degradasi ini dapat terjadi akibat adanya pemanasan atau kontaminasi dengan zat kimia. Enzim yang berperan dalam degradasi protein diantaranya yaitu tripsin, kimotripsin, karboksipeptidase, dan aminopeptidase. Yang pertama, tripsin. Tripsin adalah enzim pencernaan yang dihasilkan pankreas dan bertugas memecah protein menjadi peptida dan asam amino. Yang kedua, kimotripsin. Enzim ini bertugas memutus rantai protein dan menjadikannya asam amino bebas yang dapat diserap oleh tubuh. Yang ketiga, karboksipeptidase. Enzim ini berfungsi untuk memotong asam amino paling ujung dari suatu protein. Dan yang terakhir yaitu aminopeptidase. Aminopeptidase adalah enzim yang dapat menghidrolisis ikatan peptida pada bagian ujung N pada suatu protein. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan jalur degradasi asam amino yang pertama. Nah, dapat kita lihat bahwa di sini itu terdapat jalur masuk asam amino ke dalam siklus asam sitrat. Pada siklus ini akan dihasilkan urea, dan pada siklus ini juga digambarkan oleh beberapa tahap. Pada tahap yang pertama ini ada enzim yang membantu dalam siklus tersebut, yaitu enzim karbonoid fosfatsin base, yang dimana satu ion amonium bereaksi dengan karbon dioksida menghasilkan karbonik fosfat. Dan pada tahap yang pertama ini diperlukan adanya ATP. Adapun yang kedua yaitu dengan peranan enzim transkarboimolase dan karbonil fosfat yang bereaksi dengan L-ornitin, yang dimana akan menghasilkan L-citrulline dan gugus fosfat. Adapun enzim ketiga yang berperan yaitu enzim arginino succinate sintase, yang dimana bereaksi dengan satu aspartan dan menghasilkan satu arginina. Dan pada reaksi ini membutuhkan energi dari ATP. Adapun enzim keempat yang membantu tahap tersebut yaitu enzim arginin suksinase, yang dimana dipecah menjadi fumarat dan L-arginin. Adapun peran enzim yang terakhir yaitu enzim arginase, yang dimana adanya juga penambahan H2O terhadap L-arginin yang menghasilkan L-ornitin dan urea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ricia Dea Putri dengan NIM 121350095 dari kelas RB akan melanjutkan penjelasan mengenai degradasi asam amino yang kedua, yaitu siklus asam sitrat. Siklus ini akan mengubah rangka karbon, bisa CO2 juga, menjadi zat antara metabolisme. Misalnya ada asetil CoA dan juga pirufat. Untuk asetil CoA sendiri dibentuk dari senyawa-senyawa ketogenik. Ada isolusin, lusin, threonin, triptofan, leusin,
lisin, pelanin, dan triptofan. Kemudian untuk pirufat dibentuk dari senyawa-senyawa glukogenik, yaitu alanin, sitein, serin, treonin, triptofan. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang reaksi yang terjadi pada jalur degradasi protein kedua. Yang pertama adalah biosintesis dari alanin. Biosintesis alanin dipindahkan ke sirkulasi oleh berbagai jaringan, tetapi umumnya oleh otot. Alanin dibentuk dari pirufat, hati mengakumulasi alanin plasma. Kebalikan transaminasi yang terjadi di otot dan secara proporsional meningkatkan produksi urea. Alanin dipindahkan dari otot ke hati bersamaan dengan transportasi glukosa dari hati kembali ke otot. Proses ini dinamakan siklus glukosa alanin. Fitur kunci dari siklus ini adalah bahwa dalam satu molekul alanin, jaringan prefer mengekspor pirufat dan amonia ke hati, di mana rangka karbon didaur ulang dan mayoritas nitrogen dieliminir. Bisa dilihat, alanin mengalami transaminasi menjadi glutamat, dan pada reaksi ini dibutuhkan enzim alanin aminotransferase. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang biosintesis tirosin dan fenilalanin yang berkaitan dan berkesinambungan. Pertama, tirosin diproduksi dari dalam sel dengan hidroksilasi fenilalanin. Setengah dari fenilalanin ini dibutuhkan untuk memproduksi tirosin. Nah, jika diet kita kaya tirosin, hal ini akan mengurangi kebutuhan fenilalanin sampai dengan 50%. Lalu, fenilalanin hidroksilase merupakan campuran fungsi oksigenase, satu atom oksigen digabungkan ke air dan lainnya ke gugus hidroksil dari tirosin. Nah, reduktan yang dihasilkan adalah tetrahidrofolat kofaktor, tetrahidroprotein yang dipertahankan dalam status reduksi oleh NADH dependent enzim dihidropetridin reduktase atau DHPR. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang biosintesis serin. Nah, jalur utama untuk serin dimulai dari intermediat glikolitik 3 fosfogliserat. NHDL link dehidrogenase mengubah 3 fosfogliserat menjadi sebuah asam keto yaitu 3 fosfopirufat sesuai untuk transaminasi subsekuen. Aktivitas aminotransferase dengan glutamat sebagai donor menghasilkan 3 fosfoserin yang diubah menjadi serin oleh fosfoserin fosfatase. Selanjutnya adalah biosintesis glisin. Nah, biosintesis glisin ini jalur utamanya adalah satu tahap reaksi yang dikatalisis oleh serin, hidroksimetil transferase. Nah, reaksi ini melibatkan transfer gugus hidroksimetil dari serin untuk kofaktor tetrahidrofolat atau THF. Nah, menghasilkan glisin dan N-5, N-10 metilen THF. Nah, selanjutnya adalah treonin. Nah, treonin ini merupakan sekelompok kecil dari asam amino yang diperoleh dari sintesis asam amino dan merupakan asam amino esensial. Yang dimana asam amino esensial merupakan asam amino yang tidak diproduksi dalam tubuh atau jika memang diproduksi, jumlahnya tidak mencukupi untuk kebutuhan metabolisme tubuh.